Oke, lanjut. Isomer untuk senyawa eter. Nah, lihat. Eter dan alkohol memiliki rumus molekul yang sama. Apa rumus molekulnya? CnH2n tambah 2O. Tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Gugus fungsi untuk senyawa eter adalah oksigen, sedangkan alkohol adalah OH. Maka dikatakan alkohol dan eter itu memiliki isomer fungsi, ya. Contoh ini senyawa. Ini pada CnH2n tambah 2, masukkan ini. N-nya sama dengan 2, apakah sama dengan ini? Sama. Itu C2H6O. Rumus molekul seperti ini kita sebutkan sebagai senyawa alkohol dan sebagai senyawa eter. Di mana perbedaannya adalah pada gugus fungsi. Maka kalau seperti ini kita tuliskan isomer-isomernya. Isomer untuk senyawa alkohol dan untuk senyawa eter, baru kita lihat perbedaannya. Yang manakah dia alkohol dan manakah sebagai senyawa eter. Dia isomer pertama. Kita mulai dari alkohol. Ini sudah tadi ya, apa nampak alkoholnya? Ada OH, C2H5O, OH. Sama nggak jumlahnya? Hitung. Sama. Ya. Apa isomernya? Tuliskan atom C sebanyak 2. Ya. Ini CH3, ini C25A, kemudian CH3, CH3. Hitung sama enggak ini? Sama. Maka senyawa C2H6O itu termasuk alkohol dan eter. Nilai isomer yang disebutkan isomer tadi apa namanya? Yang memiliki isomer gugus fungsi yang sama, rumus molekul sama, tapi gugus fungsi yang berbeda, ya. Ini dimetil eter atau metoksimetana. Ini nama Yupaksna, ini nama dagangnya. Kemudian yang B. Tentukan isomer alkohol dan eter dari senyawa C4H10O. Apa pertama sekali kau tuliskan? Rumusnya seperti ini. Pertanda senyawa alkohol. Seperti ini pertanda senyawa eter. Gugus fungsinya. Maka ini pertama. Kita mulai dari alkohol. Nih, senyawa C4H10 itu termasuk senyawa alkohol. Lihat, hitung ini strukturnya. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Hanya hitung 10. OH-nya ada. Inilah senyawa alkohol. Apa nama strukturnya ini sebenarnya? 1 butanol untuk senyawa alkohol. Nih, kedua, isomer kedua pada posisi karbon nomor 2, namanya 2-butanol. Masih tetap senyawa alkohol ini. C4 nih, ya. Nih, lihat. Sama enggak jumlah tulis sana? Masih posisi daripada OH. Kemudian rantai terpanjang dipotong menjadi rantai terpendek. Ini yang rantai terpanjangnya berapa di atas? 4. Jadi menjadi 3. Jadi kerangka dan posisi. Namanya 2-metil 1-propanol. Nih. Satu lagi. Dari yang ketiga, posisi OH pada karbon nomor 2 ini isomer posisinya. Atau isomer untuk senyawa alkohol 2-metil 2-propanol. Berarti ada berapa isomer untuk senyawa alkohol pada C4H10O nya? Ada 4. Kita lihat untuk eternya. Nih. Coba itu nggak sama kan dengan jumlah atomnya dari C4H10O? Sama. Pertanda senyawa itu eter adalah oksigen diapit oleh 2 buah alkil. 1 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan. Inilah strukturnya atau kerangkanya. 1 metoksipropana. Ini jumlah atom C paling kecil sebagai alkohol oksigen. Kalau kita pindah ke satu lagi sebelah kiri C-nya ini, sama enggak? Ini sama jumlahnya. Tapi fungsinya sudah berbeda. Atau namanya 1 etoksi etana. Ini ketiga CH3O. CH3 CH3 sama enggak jumlah atom C-nya di atas dengan oksigennya? Sama. Tapi fungsinya atau sifatnya berbeda. Namanya apa? 2-metoksipropana, ya.
Jadi untuk isomer C410 ada sebanyak 7 isomer. 4 isomer alkohol dan 3 isomer untuk senyawa eter. Kita lihat sifat-sifat senyawa eter. Pertama, sifat spesies. Ini pada umumnya senyawa air itu berupa zat cair kecuali metil eter yang berbau harum dan mudah menguap. Ini eter itu mudah menguap. Ya, jadi pada umumnya kalau di laboratorium memang harum-harum termasuk senyawa eter itu. Ya, satu lagi ester dan asam karboksila itu yang harum-harum. Kemudian kedua, jumlah atom C yang sama, titik didih eter lebih rendah dari titik didih alkohol. Kalau jumlah atom cair C-nya 1 misalnya, maka titik didih eter itu lebih rendah dari titik didih alkohol, lebih mudah menguap seperti itu. Bagaimana sifat kimianya? Yang belum itu lagi, sukar larut dalam air, ya, yang sifat tulisnya. Yang B-nya, terlihat sifat kimia. Pertama, tidak bereaksi dengan logam Na atau FeCl3. Dengan demikian dapat untuk membedakan alkohol dengan eter, karena alkohol bereaksi dengan Na, ya. Nih. Kedua, bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak membebaskan hasil. Reaksi ini dapat digunakan untuk membedakan alkohol dengan eter karena dia PCl5 ini tidak bereaksi dengan alkohol, ya. Ini contoh reaksinya, lihat ini. ROR aksen ditambah PCl5 akan bereaksi menghasilkan RCl ditambah R aksen Cl ditambah POCl3. Kalau kita misalkan ini CH3 dan CH3, maka hasilnya CH3Cl. Nih, kemudian CH3Cl ditambah POCl3, ya. Itulah hasilnya. 3. Bereaksi dengan asam halida atau HX ini. Kita simbolkan X, F, Cl dan Br dan I. Ini ROR tambah HX bereaksi menghasilkan ROH tambah RX, ya. Contoh kita misalkan ini R-nya ini CH3, yang R-nya juga CH3, berarti CH3OCH3 ditambah HX. Nih, soalnya HX-nya itu HCl. Maka akan bereaksi menghasilkan CH3OH ditambah ini CH3Cl. Kalau ini Cl contohnya. Kemudian bereaksi dengan HI berlebih dan pemanasan menghasilkan Ri dan H2O. Lihat contohnya sama yang tadi ini. Gantikan ini. ROR aksen tambah HI bereaksi menghasilkan Ri tambah R aksen I ditambah H2O. Gantikan dulu misalnya CH3 dan CH3. Kemudian dengan H asam iodida ini. CH3OCH3 ditambah HI, maka bereaksi menghasilkan CH3I ditambah CH3I ditambah H2O. Kemudian 5, eter mudah terbakar membentuk gas CO2 dan uap air. Ini lihat contoh yang tadi. Nih, inilah gasnya, menghasilkan CO2, CH3O, CH3 tambah O2 menghasilkan 2CO2, inilah gasnya, ditambah air 3H2O, ya. Kemudian terakhir, apa kegunaan contoh kegunaan senyawa eter? Lihat, etil eter dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia perdagangan disebut senyawa eter, atau etil eter merupakan yang terpenting dalam paling utama kegunaannya, ya, digunakan sebagai pelarut dan obat bius pada operasi yang diberikan melalui pernapasan seperti kloroform dan siklopropana. Ini etil eter. Penggunaan pertama adalah pelarut, sebagai pelarut dan sebagai obat bius, ya, atau disebut anestesi, ya. Yang terakhir, kerjakan latihan 53 nomor 1 dan nomor 2, 3. Sekian dan terima kasih, kita kumpul minggu depan.